Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restiwantri dengan NIM 21040100066 dari kelas EQ1C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesalahan kata yang umum terjadi di lingkungan masyarakat. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Kesalahan kata yang umum terjadi di lingkungan masyarakat. Ketidakkonsistenan kita dalam berbahasa menimbulkan terjadinya kesalahan di sana-sini. Ada yang salah hurufnya, spasi, dan lain sebagainya. Kesalahan seperti ini dapat dikatakan sebagai wujud kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa adalah penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tertulis yang menyimpang dari faktor-faktor penentu berkomunikasi dan menyimpang dari kaidah tata bahasa Indonesia. Berikut ini beberapa kesalahan kata yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Yang pertama, fotokopi. Kesalahan pada pemakaian kata fotokopi masih sering ditemui di lingkungan sekitar. Dalam bahasa Indonesia, huruf vokal O mengikuti huruf C dan Y, yang C menjadi K dan Y menjadi I. Jadi, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, penulisan yang baku dari kata fotokopi adalah fotokopi. Ini adalah contoh penulisan yang salah dan ini adalah contoh penulisan yang benar. Yang kedua, kata kos. Kata kos berasal dari bahasa Belanda indikos. Seiring berjalannya waktu dan perubahan zaman, khalayak umum di Indonesia menyebut istilah indikos dengan menyingkatnya menjadi kos. Kata indikos kemudian diserap oleh bahasa Indonesia menjadi indikos. Oleh karena itu, kata yang benar adalah indikos atau kos. Ini adalah contoh penulisan yang salah, ini adalah contoh penulisan yang benar. Yang ketiga, kata mi. Kata mi berasal dari bahasa Belanda yang dalam pelafalannya dibaca i. Maka kaidah yang berlaku bagi unsur sarapan asing i adalah kata mi. Penulisannya yang benar adalah dengan kata mi. Kata mi bukanlah kata baku. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata baku mi adalah mi. Ini adalah contoh penulisan yang salah dan ini adalah contoh penulisan yang benar. Yang keempat, kata praktek. Penggunaan kata praktek dipengaruhi oleh anggapan masyarakat bahwa bahasa tersebut sudah baku karena sering dilafalkan demikian, sehingga masyarakat lupa bahwa kata praktek merupakan kata yang tidak baku. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata baku dari praktek adalah praktik. Ini adalah contoh penulisan yang salah dan ini adalah contoh penulisan yang benar. Yang kelima, kata apotik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI tidak terdapat kata apotik. Hal ini berarti bukanlah kata baku. Kata baku dari kata apotik adalah apotek. Ini adalah contoh penulisan yang salah. Ini adalah contoh penulisan yang benar. Yang keenam, kata izin. Penulisan kata izin, hal ini menyangkut kesalahan penggunaan kata baku bahasa Indonesia. Berdasarkan KBBI, penulisan kata izin merupakan kata yang tidak baku. Seharusnya ditulis izin, yang artinya adalah suatu pernyataan mengabulkan atau tidak melarang, persetujuan membolehkan. Ini adalah contoh penulisan yang salah dan ini adalah contoh penulisan yang benar. Yang ketujuh, kata supir. Kata supir bukanlah kata baku, sedangkan kata bakunya yaitu sopir, di mana kesalahan kata terdapat pada huruf vokal U dan O. Kata supir tidak mempunyai arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sedangkan kata sopir mempunyai arti yaitu pengemudi mobil atau bemo dan sebagainya. Ini adalah contoh penulisan yang salah, ini adalah contoh penulisan yang benar. Yang kedelapan, kata sate. Penggunaan kata sate merupakan kata yang tidak baku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata baku dari sate yaitu satai,
yang artinya irisan daging kecil yang ditusuk dan dipanggang, diberi bumbu kacang atau kecap. Ini adalah contoh penulisan yang salah dan ini adalah contoh penulisan yang benar. Yang kesembilan, kata karir. Kata karir tidak ditemukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tetapi yang ditemukan adalah kata karier. Dengan demikian, yang baku dari kata tersebut adalah karier. Ini adalah contoh penulisan yang salah dan ini adalah contoh penulisan yang benar. Yang ke-10, kata miliar. Kata miliar merupakan kata tidak baku. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditemukan kata miliar, tetapi yang ada kata miliar. Penyebab kata tidak baku dari kata miliar adalah adanya penggunaan huruf vokal dengan huruf konsonan. Ini adalah contoh penulisan yang salah dan ini adalah contoh penulisan yang benar. Yang ke-11, kata sekedar. Kata sekedar merupakan kata tidak baku. Kata yang tepat sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sekadar. Kata sekadar, huruf yang ditukar pada kata tersebut ialah huruf A dengan huruf E. Huruf yang benar ialah A. Ini adalah contoh penulisan yang salah dan ini adalah contoh penulisan yang benar. Yang ke-12, kata ambulan. Ambulan adalah bentuk tidak baku dari kata ambulans. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata ambulans adalah kendaraan atau mobil dan sebagainya yang dilengkapi peralatan medis untuk mengangkut orang sakit, korban kecelakaan, dan sebagainya. Ini adalah penulisan yang salah dan ini adalah contoh penulisan yang benar. Yang ke-13, kata hoax. Kata hoax ternyata masih dalam bahasa Inggris. Bentuk kata yang benar sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hoax, yang berarti informasi bohong yang tidak sesuai dengan fakta dan tidak dilengkapi data. Ini adalah contoh penulisan yang salah dan ini adalah contoh penulisan yang benar. Yang ke-14, kata hutang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata yang baku dari kata hutang adalah utang. Ini adalah contoh penulisan yang salah dan ini adalah contoh penulisan yang benar. Yang ke-15, kata bis. Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata yang merujuk pada kendaraan transportasi besar tersebut yang benar adalah bus. Ini adalah contoh penulisan yang salah dan ini adalah contoh penulisan yang benar. Yang ke-16, kata nafas. Pada kata nafas, apabila dicari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kata tersebut masuk ke dalam kata tidak baku. Sedangkan bentuk baku dari kata nafas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah napas. Ini adalah contoh penulisan yang salah dan ini adalah contoh penulisan yang benar. Yang ke-17, kata kedaluarsa. Kesalahan ini kerap terjadi karena tulisan-tulisan pada produk makanan terlanjur mencantumkan tanggal kedaluarsa, bukannya kedaluarsa. Dapat kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata baku dari kadaluarsa adalah kadaluarsa. Ini adalah contoh penulisan yang salah dan ini adalah contoh penulisan yang benar. Yang ke-18, kata kantung. Kantung merupakan kata yang tidak baku. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kantong adalah kata yang baku. Ini adalah contoh penulisan yang salah dan ini adalah contoh penulisan yang benar. Yang ke-19, kata masjid. Kata masjid adalah kata yang tidak baku. Kata yang benar dan baku menurut KBBI adalah masjid dengan menggunakan huruf A bukan E. Ini adalah contoh penulisan yang salah dan ini adalah contoh penulisan yang benar. Yang ke-20, kata menyolok. Kata menyolok adalah bentuk tidak baku dari kata mencolok, sehingga penulisan yang benar sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah mencolok. Ini adalah contoh penulisan yang salah dan ini adalah contoh penulisan yang benar. Itulah tadi beberapa kesalahan kata yang umum terjadi di lingkungan masyarakat. Kesalahan-kesalahan berbahasa Indonesia ragam tulis disebabkan oleh dua faktor, yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang tata bahasa Indonesia yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan adanya asumsi yang keliru terhadap bahasa Indonesia.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.